Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok G, Fisika Material kelas A, akan menjelaskan materi tentang Scuti Junction dan ohmik kontak. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama saya, Deventilio Asgawa, dengan 3 digit NIM terakhir 100. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni dengan 3 NIM digit terakhir 018. Perkenalkan nama saya Muhammad Mirza Bayaki Wibowo dengan NIM terakhir 90. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Gani dengan 3 digit NIM terakhir 147. Oke, selanjutnya di sini memasuki materi pertama, yaitu tentang Scuti Junction. Sebenarnya apa sih Scuti Junction? Scuti Junction sendiri atau jangsi Scuti terbentuk oleh adanya perbedaan potensial antara logam dan semikonduktor. Ketika logam kontak terbentuk pada semikonduktor tipe N, elektron bebas di semikonduktor akan menyebar ke logam karena adanya perbedaan potensial yang menarik elektron tersebut. Sebagai hasilnya, lapisan semikonduktor di sekitar logam akan menjadi depresi atau kekurangan muatan, sementara logam kontak akan menjadi kaya elektron. Untuk Scuti Junction sendiri, pertama kali dicetuskan pada abad ke-20 oleh Walter H. Scuti. Selanjutnya adalah karakteristik Scuti Junction. Sebenarnya tuh apa sih karakteristik yang ada di Scuti Junction? Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada region depresi, yaitu keadaan ketika elektron bebas bergerak dari semikonduktor ke logam, lapisan semikonduktor di sekitar kontak logam menjadi kurang bermuatan, menciptakan region depresi. Region depresi ini tidak memiliki elektron bebas atau lubang yang dapat mempengaruhi perilaku arus dalam jungsi Scuti. Yang kedua adalah tegangan pengalihan rendah. Karena tidak ada region depresi yang signifikan, tegangan pengalihan atau forward voltage drop pada jungsi Scuti cenderung lebih rendah dibanding dengan dioda tipe PN tradisional. Hal ini membuat dioda Scuti lebih efisien dalam meneruskan arus. Yang ketiga, kecepatan pemulihan yang cepat. Karena Scuti Junction tidak memiliki difusi muatan yang signifikan, mereka memiliki waktu pemulihan lebih cepat dibanding dengan dioda tipe PN. Ini berarti bahwa dioda Scuti memiliki waktu respon yang lebih cepat ketika diubah dari kondisi terbias ke kondisi tidak terbias. Yang keempat, keuntungan frekuensi tinggi. Karena memiliki pemulihan yang cepat dan kapasitansi junction yang rendah, dioda Scuti cocok untuk diaplikasikan frekuensi tinggi dan digunakan dalam sirkuit-sirkuit yang membutuhkan switch yang cepat. Yang kelima, yaitu konduktivitas tinggi. Logam pada kontak jungsi Scuti memiliki konduktivitas yang tinggi, memungkinkan arus elektron melewati jungsi yang lebih mudah. Ini berarti berbeda dengan dioda tipe PN, di mana hambatan tambahan yang disebabkan oleh region depresi. Selanjutnya adalah pengaplikasian dari Scuti Junction. Itu ada 5. Yang pertama adalah dioda Scuti. Digunakan pada bidang elektronika, memiliki sifat tegangan pengalihan yang rendah, waktu pemulihan yang cepat, dan kebocoran arus yang rendah. Digunakan untuk pemakaian penyearah atau rectifier dalam sirkuit mixing deteksi yang tinggi, dan pada rangkaian pengaman. Yang kedua, transistor Scuti. Transistor yang digunakan pada jungsi Scuti Junction sebagai kontak basis. Mereka digunakan dalam pengaplikasian switching frekuensi tinggi, pengaplikasian frekuensi tinggi, dan logika digital. Yang ketiga, logam pada MOSFET. Pada MOSFET atau metal oxide semiconductor effect transistor, jungsi Scuti digunakan sebagai kontak logam dan kanal atau kanal P. Kontak Scuti pada MOSFET memiliki resistansi yang rendah dan kecepatan switching yang tinggi. Yang keempat adalah power device. Jungsi Scuti atau yang disebut Scuti Junction juga digunakan dalam berbagai power device, memiliki keuntungan rendah tegangan, pengalihan, dan waktu pemulihan yang cepat, sehingga mereka cocok untuk aplikasi penyearah daya yang efisien. Yang kelima adalah fotodetektor. Dalam fotodioda Scuti, cahaya jatuh pada junction Scuti
Terjadi perubahan dalam tegangan atau arus yang dapat dideteksi. Pengaplikasian pada deteksi cahaya seperti dalam sensor optik, komunikasi optik, dan juga sistem pemindahan optik. Oke, kemudian di sini ada band profile of a metal and semiconductor junction. Yang pertama ini ada n-type reverse bias. Ketika terjadi kontak, elektron dapat menurunkan energinya dengan mengalir dari pita konduksi semikonduktor ke dalam logam. Penumpukan muatan pada antarmuka logam semikonduktor menyebabkan deformasi struktur pita. Struktur pita yang terdeformasi membentuk penghalang potensial yang harus diatasi oleh elektron agar dapat mengalir dari semikonduktor ke dalam logam. Dalam situasi bias terbalik, potensi hambatannya jauh lebih besar dan wilayahnya depresinya lebih besar. Akibatnya arus yang mengalir sangat sedikit. Kemudian ini untuk anti-forward bias. Ketika terjadi kontak, elektron dapat menurunkan energinya dengan mengalir dari pita konduksi semikonduktor ke dalam logam. Penumpukan muatan pada antarmuka logam semikonduktor menyebabkan deformasi struktur pita. Struktur pita yang terdeformasi membentuk penghalang potensial yang harus diatasi oleh elektron agar dapat mengalir dari semikonduktor ke dalam logam. Dalam situasi bias maju, potensi hambatannya jauh lebih rendah dan wilayah depresinya lebih kecil. Elektron dapat dengan mudah menembus penghalang dan arus besar mengalir ke logam. Oke, kemudian di sini ada pengertian dari Schottky contact. Schottky contact mengacu pada jenis kontak logam semikonduktor yang menggunakan efek Schottky di antarmuka untuk membentuk kontak. Kontak Schottky biasanya terjadi antara logam dan semikonduktor tipe N, di mana elektron di semikonduktor bergerak ke logam. Kontak Schottky memiliki karakteristik konduktivitas tinggi dan resistansi rendah, yang memungkinkan aliran arus yang efisien melalui kontak tersebut. Karakteristik Schottky kontak. Tegangan pengalih atau forward voltage. Kontak Schottky kontak memiliki tegangan pengalihan yang rendah, berada dalam kisaran hanya beberapa ratus volt. Yang kedua ada waktu pemulihan atau reverse recovery time. Kontak Schottky memiliki waktu pemulihan yang tergolong cepat karena tidak adanya penyebaran muatan yang signifikan sehingga tidak ada waktu pemulihan yang dibutuhkan. Yang ketiga ada keuntungan frekuensi tinggi. Kontak Schottky memiliki keuntungan dalam aplikasi frekuensi tinggi karena waktu pemulihan yang cepat dan kapasitansi junction yang rendah. Yang keempat ada kebocoran arus. Kontak Schottky memiliki kebocoran arus yang rendah karena elektron dalam logam memiliki mobilitas yang tinggi dan dapat dengan mudah melewati junction Schottky. Yang terakhir ada pergeseran tegangan termodulasi. Kontak Schottky dapat mengalami pergeseran tegangan termodulasi akibat efek kapasitansi pada junction yang dapat mempengaruhi kinerja sirkuit yang mengandalkan nilai tegangan termodulasi yang stabil. Berikutnya ada ohmic kontak. Sebenarnya apa sih ohmic kontak itu? Ohmic kontak merupakan jenis kontak logam semikonduktor di mana hubungan antara logam dan semikonduktor memiliki resistansi yang rendah dan stabil. Pada kontak ohmic, logam dan semikonduktor membentuk struktur yang sangat baik, sehingga elektron bebas dapat dengan mudah berpindah dari logam ke semikonduktor. Hal ini dapat menghasilkan nilai resistansi yang sangat rendah. Karakteristik ohmic kontak. Yang pertama, resistansi yang rendah. Kontak ohmic memiliki resistansi yang rendah, yang berarti arus dapat mengalir dengan mudah melalui kontak tanpa hambatan. Yang kedua ada linearity. Kontak ohmic menunjukkan hubungan linear antara tegangan yang diterapkan dan arus yang mengalir melalui kontak. Ini berarti arus yang melalui kontak akan sebanding secara langsung dengan tegangan yang diterapkan sesuai hukum Ohm. Yang ketiga ada stabilitas. Kontak ohmic umumnya stabil terhadap fluktuasi suhu dan waktu. Resistansi kontak cenderung tetap seiring waktu dan perubahan suhu. Yang keempat ada area kontak yang luas. Kontak ohmic biasanya memiliki area kontak yang luas antara logam dan semikonduktor. Hal ini memungkinkan arus yang lebih besar untuk mengalir melalui kontak dan mengurangi resistansi. Yang kelima ada proses kontak. Kontak ohmic biasanya dicapai melalui proses pengendapan logam yang cermat pada semikonduktor. Ini melibatkan pemberian permukaan semikonduktor, aplikasi lapisan pelindung, atau pengikat. Dan pengendapan logam dengan metode seperti sputtering, evaporasi, atau plating. Kemudian saya lanjutkan untuk pengaplikasian ohmic kontak. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu transistor dan sirkuit terintegrasi, dioda,
elektroda optik, dan yang terakhir power devices. Oke, untuk pengaplikasian ohmic kontak terbagi menjadi 4 section. Yang pertama, transistor dan sirkuit terintegrasi. Yang kedua, dioda, 3 elektroda optik, dan yang terakhir power devices. Untuk transistor, kontak ohmic biasanya digunakan secara luas dalam perangkat semikonduktor seperti transistor dan sirkuit terintegrasi atau ICS. Dalam transistor bipolar, kontak ohmic digunakan pada emitor, basis, dan kolektor untuk memastikan aliran arus yang efisien. Dan yang kedua yaitu dioda. Biasanya kontak ohmic digunakan pada dioda untuk memastikan aliran arus searah yang efisien. Nah, pada dioda PN, kontak ohmic ditempatkan pada lapisan P dan N untuk membentuk junction. Kemudian untuk elektroda optik, kontak ohmic biasanya digunakan dalam berbagai perangkat optik seperti LED dan fotodetektor. Kontak ohmic digunakan untuk menyediakan jalur listrik yang efisien pada hal ini. Kemudian yang terakhir, poin keempat yaitu power devices. Untuk kontak ohmic sangat penting dalam perangkat daya seperti diode daya, transistor daya, dan thyristor. Kemudian di sini adalah metal semiconductor junction. Untuk section ini, bahan seperti semikonduktor, logam, dan insulator biasanya digabungkan menjadi satu untuk membentuk perangkat elektronik. Ketika logam dan semikonduktor bersentuhan, tingkat Fermi logam dan semikonduktor cenderung menjadi sama. Untuk lapisan penipisan terbentuk di semikonduktor karena transfer elektron dari semikonduktor ke logam. Dari dua gambar ini bisa kita analisis bahwa dalam penghalang Schottky pada selama bias maju atau forward bias, arus meningkat setelah elektron mengatasi penghalang potensial di persimpangan dan selama bias balik juga sama. Kemudian yang terakhir untuk ohmic kontak, karena tidak ada penghalang potensial, sejumlah kecil bias menghasilkan arus yang besar baik dalam bias maju maupun mundur. Jadi itu perbedaannya antara ohmic dan Schottky. Oke, mungkin karena udah slide terakhir, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun penjelasan saat menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.